Kalau memang ternyata Danu adalah pelaku dan kita konfirmasi ke beliau baru jujur misalnya gitu kan ya, kami tetap akan normatif sebagai kuasa hukum yang membela hak-haknya sebagai manusia. Tetapi masalah hukumnya ya kita tetap akan pembuktian di pengadilan gitu. Seandainya ternyata memang Danu adalah bersalah dalam hal ini, ya apapun kita harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh memperjuangkan sesuatu yang salah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah lama kita tidak berjumpa dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi di kantornya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Oleh karena itu banyak sekali mungkin yang ingin ditanyakan oleh kita semuanya, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dari netizen nih, ya Bang Jack ya? Iya. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga didampingi dan bareng juga nih bersama Bang Jack nih. Oleh karena itu, supaya tidak berlama-lama nih, kita langsung saja Bang Jack. Silahkan. Dan selamat malam nih Bang Topan nih. Selamat malam Kang Heri, Bang Jack. Iya, selamat malam. Selamat datang di Kerawang. Iya, di Kerawang ya. Kang Topan ini kantornya memang banyak nih. Jadi ada di Jakarta dan ada juga di Kerawang. Wah, pokoknya memang banyak nih. Iya. Alhamdulillah kita di sela kesibukan beliau bisa bersilaturahmi nih. Iya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ini Bang Topan nih, banyak sekali yang tentunya ingin ditanyakan kepada Bang Topan dan ini juga sudah dirangkum nih oleh Bang Jack nih ya. Jadi apa yang ditanyakan tentunya mudah-mudahan hari ini apa yang menjadi keraguan teman-teman, karena memang ini sepertinya ditujukan kepada Bang Topan nih pada kesempatan kali ini. Ya, salah satunya mungkin pada kesempatan kali ini ingin bertanya, karena untuk saat ini kita semua ketahui bahwa pihak kepolisian sudah mulai kembali bekerja ya untuk bagaimana bisa mengungkap kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Karena akhir-akhir ini banyak sekali saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang diperiksa kembali. Nah, dalam hal ini bagaimana tanggapan dari Bang Taufan itu terkait hal ini? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Heri, Kang Bang Jack Sama-sama. yang tetap militan dan loyal terhadap kasus pengungkapan kasus Subang. Pertama-tama perlu kita syukuri bahwa berita tentang adanya kelanjutan dari proses pengungkapan kasus oleh Polda Jawa Barat ini sebetulnya mungkin mewakili doa seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang sejak awal sudah mengawal kasus ini dengan segala pengorbanan, karena kita tahu kasus ini sudah hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun. 2 tahun nih sebentar lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 tahun. Menghitung terus Bang Jack nih. Iya, jadi banyak pengorbanan saya lihat dari masyarakat yang terus mendorong agar kasus ini cepat terungkap dan terselesaikan. Nah, dengan adanya info bahwa Polda ini sudah mulai bergerak untuk melanjutkan pemeriksaan dan lain-lain, menurut kita yang pertama kita patut apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Kita dengar juga besok itu ada beberapa sekitar 12-an orang mungkin, 12-an saksi yang dipanggil ke Polda. Walaupun kasus ini sudah tahun kemarin itu sudah benar-benar kejar-kejaran pemeriksaan gitu ya, tetapi kali ini mungkin ada penambahan BAP. Biasanya kalau misalnya ada pemeriksaan lanjutan ini penambahan BAP dan lain-lain. Dengan harapan kita ketemu benang merahnya, siapa pelakunya, siapa aktor intelektual yang merekayasa pembunuhan almarhum
Ibu Tuti dan anaknya, sehingga karena menyelesaikan kasus ini memang harus diurus semua rangkaian dari modusnya, dari sabab musababnya, kenapa bisa pelaku ini melakukan pembunuhan. Nah ini kan harus dilihat gitu ya, dari sabab musababnya itu apa gitu loh, apakah ada unsur dendam, apa ada unsur percintaan, apa ada unsur harta, ada unsur kekuasaan yang melibatkan yayasan atau apa dan lain-lain. Nah ini kan semua kita berharap harapan kita kali ini polisi benar-benar bisa menuntaskan gitu. Dan kita akan support terus dari mewakili keluarga, mewakili Danu, mewakili keluarga almarhumah Ibu Tuti sebagai kuasa hukum. Kita mendorong dan mendukung upaya kepolisian agar bisa terselesaikan gitu Bang Heri. Mungkin tanggapan saya itu Bang Heri. Ya, sebelum lebih lanjut silakan Bang Jack terlebih dulu. Oke, terima kasih Kang Heri. Langsung saja mungkin Bang Topan. Pertanyaannya, dulu kita melihat yaitu tempat kejadian perkara ini di kasus Subang sudah diserahkan ke pihak keluarga. Nah, ini mungkin bagaimana menurut Bang Topan pandangan hukumnya bagaimana? Ya, Bang Topan kan seorang ahli hukum ya. Dasar hukumnya polis lain dibuka sementara terus diserahkan sementara kasusnya belum juga terungkap gitu. Nah, ini juga satu yang selalu kita pertanyakan ya. Ketika kasus ini belum terungkap dan belum selesai, seharusnya TKP memang harus tetap steril. Tapi mungkin polisi juga merasa TKP sudah selesai gitu kan, sudah selesai dan dia tinggal membutuhkan kesaksian dari saksi, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti ketika mencari bukti-bukti baru terkait TKP, saya rasa sudah tidak layak dan tidak akan membawa hasil yang bagus ya. Apalagi TKP sempat polis lain sudah, bagaimana polis lain sudah dicabut belum? Polis lain kan dari dulu sudah dicabut. Sudah TKP dicabut. sudah diserahkan. Nah, itu menurut pandangan hukumnya seperti Ya, apa kalau gitu maksudnya? kalau Dasar kita hukumnya? bicara pandangan hukum, jelas itu ada yang harus kita pertanyakan kepada penyidik, kenapa polis lain harus dibuka padahal kasus belum selesai. Dan kenapa TKP sudah diserahkan kepada pemilik atau ahli waris tetapi perkara belum selesai. Yang jadi pertanyaan kan ketika kasus ini akan berjalan, apakah masih diperlukan TKP? Nah, kalau masih diperlukan TKP, ini akan jadi, menurut saya ini akan jadi satu pertanyaan bagi kita warga dan pengamat dan lain-lain, bahwa TKP kita yakinkan sudah lebih tidak steril per hari ini gitu. Jadi ya, tetapi kita tidak tahu, kita serahkan kepada kepolisian. Mungkin kepolisian punya alasan tersendiri gitu ya. Dan kita yang penting mengawal saja. Mungkin kepolisian sudah menganggap TKP sudah clear sehingga hanya dibutuhkan keterangan saksi misalnya gitu. Nah, itu kita pokoknya kita kawal saja, kita ikuti saja dan lain-lain gitu. Kita tidak bisa berasumsi bahwa si A salah, si B salah. Kita berikan kewenangan seluas-luasnya kepada kepolisian untuk bisa mengungkap perkara ini gitu. Amin. Silakan Om. Ya, barangkali masih ada. Kayaknya Bang Jack tadi saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan. Ada ya. Begini, jadi di kasus Subang ini kan saksi-saksi ini Pak Yosef Hidayah memakai kuasa hukum ya kan. Kang Danu juga memakai kuasa hukum. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah saksi Kang Danu ini Abang masih mendampingi atau enggak, kan seperti itu? Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dan komunikasi dan terkait kuasa hukum itu sampai hari ini tidak ada yang berubah Bang Jack. Artinya kita tetap keluarga Danu, keluarga almarhumah tetap berharap kita bisa tetap mendampingi keluarga sampai perkaranya tetap sampai selesai. Sehingga kami juga karena nawaitunya adalah keikhlasan dan kita niat bantu, tidak ada tendensi apapun, ya kita punya beban juga, beban moral untuk bisa membantu keluarga almarhumah agar perkara ini cepat selesai. Jadi intinya sampai hari ini kita tetap sebagai kuasa hukum keluarga dan Danu gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya mungkin pertanyaan yang selanjutnya banyak sekali memang ini.
Bang Topan ini adalah masih kuasa hukum saksi Muhammad Ramdhanu. Apakah mendampingi Danu saja atau seluruh keluarga dari keluarga Danu gitu? Mungkin dari Bu Tuti ya? Iya, kalau kita memang sudah waktu sering kita ketemu ya waktu itu ya, dan keluarga Danu juga menyampaikan untuk bisa tetap dikawal dan lain-lain. Dan saya juga menyampaikan bahwa karena niat kita mengawal kasus ini untuk selesai, kita punya beban moral sebagai manusia agar almarhumah ini bisa tenang di sana gitu ya, sehingga memang kita sudah niatkan untuk bisa membantu keluarga almarhumah Ibu Tuti gitu. Atas permintaan dari keluarga Ibu Tuti, kita niatkan untuk membantu dengan ikhlas dan kita kawal terus gitu loh. Jadi semuanya mungkin ya? Iya. Ya, amin. Nah, Bang Topan ini adalah seorang ahli hukum yang sangat profesional ya, yang banyak sekali menangani kasus-kasus mungkin yang ada di Indonesia ini. Apakah ini pertanyaan mungkin agak tajam juga, jika misalkan seperti itu klien Bapak ini dijadikan tersangka seperti itu. Nah, mungkin ini kan dari dasar temuan forensik juga, mungkin digital forensik. Nah, mungkin nanti Bang Topan akan mendampingi atau siap mendampingi sampai pengadilan atau bagaimana? Ya, jadi begini. Kita itu dari awal sudah niat untuk membantu. Dan sebelum membantu itu, ini kan Kang Heri juga waktu itu yang ke kantor kita pertama kali. Pertama-tama yang saya sampaikan ke Danu, dan waktu itu ada Yoris ya, artinya saya kepingin kejujuran dari mereka, bahwa mereka tidak dalam bagian dari pelaku pembunuhan ini gitu, Bang Jack. Dan bukan cukup sampai di situ saja. Setelah Danu selesai, saya juga ketemu sama, waktu itu Danu kalau nggak salah sama pamannya ya. Iya benar nggak Kang Heri ya? Iya betul sekali. Sama pamannya yang hadir ke kantor, dan setelah itu kami ke kediaman keluarga. Dan di situ pun kami yakinkan lagi bahwa apakah Danu ini bagian dari pelaku dan lain-lain. Sampai hari ini yang kita ketahui bahwa Danu tidak bagian dari pelaku gitu ya. Dan tidak melakukan hal-hal terkait dengan pembunuhan tersebut. Sehingga kami membulatkan tekad untuk membantu Danu dan keluarga. Tetapi ini lagi-lagi kita tidak pernah tahu hasil penyelidikan seperti apa. Dan karena tanggung jawab kami sebagai pengacara, seandainya Danu adalah, ternyata hasil penyelidikan Danu adalah bagian dari pelaku, ya kami tetap akan secara profesional gitu, karena ini tanggung jawab kami sebagai lawyer. Siapapun yang mengalami permasalahan hukum dan tuntutannya di atas 5 tahun itu sebetulnya ada aturan undang-undang yang ada di Indonesia, wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum gitu ya. Jadi kami juga bukan artinya ketika seandainya Danu sebagai tersangka kami akan membela mati-matian agar dia tidak tersangka ya. Kalau memang ternyata Danu adalah pelaku dan kita konfirmasi ke beliau baru jujur misalnya gitu kan ya, kami tetap akan normatif sebagai kuasa hukum yang membela hak-haknya sebagai manusia. Tetapi masalah hukumnya ya kita tetap akan pembuktian di pengadilan gitu. Seandainya ternyata memang Danu adalah bersalah dalam hal ini, ya apapun kita harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh memperjuangkan sesuatu yang salah kita jadikan benar, yang benar tetap benar, yang salah ya kita harus akui kita salah. Walaupun contoh misalnya dalam pendampingan penyidikan tetap akan kita dampingi biar tidak ada intervensi atau penyidikan dengan misalnya contoh dengan nada-nada yang membentak dan lain-lain. Nah ini kan tetap harus kita dampingi. Gitu. Semua kembali ke Danu. Kita juga yang namanya manusia hanya ikhtiar untuk membantu, dan kita sampai hari ini meyakini karena kesaksian Danu dan keluarga tidak terkait, ya kita meyakini itu gitu, Bang Jack. Ada Bang, ini ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Menurut saya yang memang ini menjadi sebuah pokok bahasan di komentar teman-teman ya, netizen di seluruh Indonesia yang ada di komentar channel kita nih Bang Jack ya. Jadi begini, walaupun memang kita sudah sampaikan bahwa adanya pendampingan yang dalam hal ini diberikan kepada beberapa saksi. Yang sering dimintai keterangan untuk bagaimana pengungkapan kasus Subang ini. Nah, tetapi saya mendengar nih
bahwa ya sekarang ini ada sebuah permintaan, mungkin ini disampaikan dari keluarga Ibu Tuti ya. Iya. Keluarga kan bahasanya secara umum ya. Iya. Tapi ini kita sebutkan saja lebih jelas keluarga dari Ibu Tuti, intinya daripada kakak-kakak dan adik-adik Iya. Ibu Tuti gitu loh. Iya. Jadi ingin untuk mendapatkan pendampingan bukan untuk kepada personal keluarga begitu. Iya. Tapi lebih mengarah kepada untuk membantu menegakkan sebuah keadilan dalam arti untuk agar supaya kasus ini dapat segera terungkap begitu. Iya. Jadi dalam hal ini saya sudah jelaskan bahwa adanya pendampingan yang diberikan oleh pengacara ini yaitu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Topan, bukan untuk membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Kan seperti itu. Tetapi untuk menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum atau mungkin equality before the law, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini karena memang ada pendampingan yang ditujukan kepada salah seorang saksi, ini kan mereka berpikir bahwa ngapain gitu untuk pendampingan terhadap salah seorang saksi. Yang penting adalah pengungkapan kasus. Nah, sekarang ada permintaan nih sepertinya dari pihak keluarga Ibu Tuti untuk mendapatkan pendampingan dari Bang Topan yang lebih mengarah kepada pengungkapan kasus. Bagaimana nih menurut Bang Topan? Iya. Kalau untuk pengungkapan kasus itu memang kewajiban ya. Yeah. Artinya kita juga terus melakukan upaya untuk bagaimana caranya kasusnya sudah bisa terselesaikan. Yeah. Seperti yang kita sering report ke Kang Heri bahwa kantor kita itu berkali-kali ada audensi ke pihak kepolisian gitu ya. Dan kita juga tetap komunikasi dengan penyidik baik Kang Heri agar kasus ini tetap bisa terungkap dan lain-lain gitu ya. Dan tetap juga untuk menyuarakan gitu Kang Heri agar kepolisian gerak cepat mengingat waktu ini sudah terlalu lama menurut kita kan agar kesimpang siuran tentang siapa ini kan juga semakin mengakar gitu kan. Sekarang ini kan kelihatannya sudah semakin mengakar, artinya karena waktu ini sudah terlalu lama gitu ya. Nah, permintaan keluarga pada prinsipnya kita terima dan kita siap melakukan itu, bahkan itu sudah sering untuk kita lakukan gitu Kang Heri. Hanya memang saat ini kan proses sudah ditangani oleh Polda, oleh kepolisian. Artinya upaya kita memang tinggal mendorong bagaimana caranya kepolisian segera menyelesaikan. Dan itu suara kita saya rasa bukan cuma saya tetapi Kang Heri, Bang Jack ini sampai hari ini nggak pernah berhenti kan untuk menyuarakan itu gitu. Dan itu merupakan upaya kita mewakili aspirasi dari keluarga almarhumah kan gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Hanya kemarin kita sempat stuck, kita lihat di kepolisian. Nah, hari ini bergerak lagi secara masif ya. Kita doakan saja dan kita dorong terus agar jangan sampai stuck lagi nih kan gitu. Kalau bisa dituntaskan sampai ketahuan siapa sesungguhnya yang melakukan pembunuhan terhadap kedua korban ini kan gitu Bang Heri. Jadi pada prinsipnya permintaan keluarga tadi kami siap melaksanakan itu dan sudah kita laksanakan, bahkan sambil jalan sudah kita laksanakan untuk terus mendorong kan gitu ya. Hanya dan ini bukan cuma kami penerima kuasa tetapi seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri ini sudah mendorong. Jadi artinya permintaan keluarga ini sudah benar-benar terwakili dari kita semua, youtuber yang luar biasa, tidak pernah berhenti menyuarakan, terus seluruh masyarakat itu saya rasa sudah satu mewakili dari permintaan keluarga almarhumah. Akan tetapi kita juga memberi apresiasi banget ya, kalau saya khususnya dari teman-teman tim hukum ini memberi apresiasi kepada keluarga almarhumah. Karena mereka ini terus-terusan tidak bisa tenang, terus-terusan tidak bisa berhenti bersedih sampai perkara ini tuntas dan terselesaikan. Karena mereka merasa ini adalah bagian dari keluarga mereka yang sangat berharga buat mereka. Mereka harus kehilangan dua anggota keluarga yang sangat disayang sama mereka. Kakak atau adiknya keluarga dari almarhumah ini kan juga sangat mencintai almarhumah sehingga mereka terus-terusan per hari ini Kang Heri, mereka tetap berusaha untuk bagaimana caranya kasusnya cepat diungkap gitu. Bahkan mereka benar-benar aktivitas yang sebelum kejadian ini seperti apa per hari ini nyaris stuck sekali karena mereka tetap berharap kasus ini cepat terungkap gitu. Jadi jangan sampai saya tidak melihat ketika perkara ini lama nggak terselesaikan terus keluarga almarhumah
enjoy gitu ya, melupakan. Yang saya pandang tidak begitu, makanya saya sangat mengapresiasi keluarga ini benar-benar luar biasa memperjuangkan hak mereka agar perkara ini cepat selesai gitu Bang Heri. Terima kasih Bang Topan atas penjelasannya. Ya intinya sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Tapi Bang Jack masih ada barangkali yang ingin disampaikan. Ada satu lagi masih berbicara misalkan klien Bang Topan ini kan misalkan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini menurut pandangan hukum apa boleh nanti mendampingi yang sudah ditetapkan tersangka ini ya klien Bapak sampai pengadilan? Pandangan hukumnya boleh seperti itu Pak? Iya. Jadi yang namanya kuasa hukum itu memang mendampingkan sampai selesai. Jadi ini kan masih proses penyidikan. Penyidikan selesai, penyelidikan selesai, sehingga perkara naik di P21 ke kejaksaan. Nah, setelah kejaksaan baru akan disidangkan. Dan di situ ya kita akan bela terus. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya memang sebenar-benarnya Danu ternyata ada salah atau bagian dari pelaku ya, kita akan buktikan saja di pengadilan gitu loh. Tetapi itu tadi sampai hari ini kami masih berkeyakinan bahwa Danu bukan bagian dari pelaku gitu loh. Kita berdoa saja dan dorong terus kepolisian. Bahkan saya pada saat ini kasus sudah mulai naik lagi ramai, kemarin sore saya telepon Danu, saya sampaikan Danu siap menghadapi pemeriksaan, dia tetap siap. Dia tetap siap dan dia tetap akan memberi pernyataan yang sebaik-baiknya guna mempercepat perkara ini gitu Bang Jack. Oke, terima kasih. Cukup ya? Sudah? Cukup? Ya, tapi sebelum closing nih, banyak sekali nih para netizen ya, terutama para subscriber kita yang sebetulnya ada juga yang bertanya, kemana nih Bang Topan tidak muncul-muncul? Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin nih Bang Topan secara spesial khusus untuk menyapa teman-teman kita nih pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh subscriber, pendukung Kang Heri, pendukung Bang Jack, yang sudah menurut saya sudah sangat mengakar dan militan gitu ya, sampai rasa sayangnya ke Bang Heri dan Bang Jack ini luar biasa. Saya selama ini tetap beraktivitas seperti biasa Bang Heri, dan karena stagnan dari penyidik atau kepolisian tentang kasus Subang ya, kita juga nggak mau sembarang untuk umbar-umbar di media, mengingat saya cukup memonitor gitu ya berita-berita media, ada yang tetap menyenggol Danu, ada yang saya sampaikan sama teman-teman kita nggak usah terlalu aktif di situ, perkara sudah ditangani oleh kepolisian dan kita harus tetap yakin bahwa Allah itu tidak pernah tidur, sehingga siapapun pelaku saya yakin akan tertangkap dan terbukti nanti, sehingga kita nggak perlu banyak mengcounter berita-berita yang mengarah ke kita gitu kan. Dan saya yakin kepolisian juga sudah luar biasa hebat ya, sehingga hal-hal begitu tidak akan merubah di kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Mereka punya strategi sendiri yang kita semua di luar kemampuan kita lah kan gitu. Nah jadi memang saya aktivitas hari-hari ya kita ngurusin usaha, kita ngurusin kantor, advokat gitu ya, sambil jalan tapi tetap kita monitor, sehingga sebenarnya saya nggak kemana-mana nih Kang Heri, tetap ada gitu. Dan ya saya berharap gitu ya teman-teman yang mencintai Kang Heri dan Bang Jack tetap mendukung mereka berdua ini. Malah saya dengar katanya Kang Heri ini disuruh, diutus dan didukung sama warga sekitar ya Bang Jack ya, untuk maju jadi calon legislatif. Amin. Pesan saya kepada Kang Heri bahwa perjuangan Kang Heri kemarin mengawal kasus Subang itu sudah membuktikan bahwa Kang Heri benar-benar ingin mengabdikan diri Bang Heri kepada masyarakat Subang. Amin, amin, amin. Jadi saya mohon dengan adanya Kang Heri sekarang diminta oleh keluarga dan sekitar untuk maju, jadilah anggota dewan yang benar-benar amanah, yang benar-benar bisa memperjuangkan wilayahnya. Jadi itu yang saya harapkan dari Kang Heri, karena saya yakin masyarakat sudah tahu karakter Kang Heri, bagaimana jiwa Kang Heri gitu ya, dalam membela warga itu sudah nyata menurut saya. Dan kalau sampai nih Kang Heri, kalau sampai 2024 bulan Februari masalah ini belum tuntas dan Kang Heri bisa duduk di dewan,
Nah, kita mohonkan Kang Heri untuk fokus selesaikan perkara ini. Iya, saya juga mendoakan yang sama nih kepada Bang Taupan nih. Iya. Sebetulnya tadi saya tidak berbicara di sini ya, karena saya ditakutnya menganggap bahwa momentum ini dijadikan sebuah alat gitu lah. Oh iya. Seperti itu. Akan tetapi ya tidak masalah lah. Intinya kita yang penting Bismillah kan, innamal amalu binniat. Saya juga banyak belajar dari Bang Taupan nih. Terkait persoalan niat kita itu bagaimana mengawalinya, dan hakul yakin kalau memang tujuan kita Bismillah untuk bagaimana mengabdikan diri kita dan bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak ya. Benar. Apapun teman-teman yang berkomentar di sana ya tidak masalah. Nggak ada masalah Kang. Seperti itu. Dan saya juga secara pribadi mendoakan nih kepada Bang Taupan, mudah-mudahan tahun ini lolos menjadi anggota DPR RI. Karena kenapa demikian? Ya walaupun ya tidak terlepas dari tadi ya banyak komentar pro dan kontra, tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Taupan ini dalam rangka mengaplikasikan, mengimplementasikan keilmuan yang Abang miliki untuk membantu masyarakat terutama dalam mendapatkan pendampingan hukum ini, menurut saya sudah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan apabila ini dikonversikan kepada nilai rupiah, sepertinya wah, sudah tidak bisa terhitung. Dan ini bukan satu gitu loh. Masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang didampingi oleh beliau ini, yang tentunya ya, makanya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih juga nih ke Bang Taupan. Sama-sama Kang Heri. Saya insya Allah nanti akan banyak belajar. Yang jelas Kang Heri jangan pernah berhenti membantu orang dengan ikhlas. Iya. Walaupun saya maju jadi anggota dewan, makanya saya sejak awal kasus Subang ketika kita ngurus kasus Subang, kita lepaskan semua seragam kita lepaskan semua, embel-embel politik kita fokus ke kasus Subang. Dan ini sudah dibuktikan. Kang Heri kan baru mendeklarasikan maju 1-2 bulan ini. Saya mendeklarasikan maju 1-2 bulan ini karena memang tuntutan dari partai kan gitu. Tetapi 1,5 tahun kemarin ya memang benar-benar kita full untuk menyelesaikan kasus Subang gitu. Jadi insya Allah nggak ada komentar-komentar yang sifatnya kita mendompleng, itu tidak ada. Insya Allah tidak ada ya, karena saya yakin masyarakat itu sudah paham sekali lah siapa Kang Heri, itu udah paham sekali. Bisa aja. Ini kalau ini begini ya. Udah. Siap. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak kepada Kang Heri Bang Jack sudah berkenan datang ke pabrik saya di Kerawang. Dan kita kawal terus kasus Subang. Saya juga kangen sekali mau ziarah, nanti mungkin ada waktunya ketika tepat kita akan ke Subang dan kita ziarah ke makam almarhumah gitu ya. Amin. Nanti kita sama-sama lah. Kita sekalian ketemu keluarga. Terima kasih, selamat jalan ke Subang. Hati-hati di jalan, sehat selamat sampai ke tempat tujuan. Dan Bang Jack. Terima kasih Bang Taupan ya. Nah teman-teman semuanya, itulah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah bisa berbincang, dan mungkin apa yang menjadi keraguan teman-teman semuanya yang tentunya sudah diatensikan melalui Bang Jack dan saya, mudah-mudahan dapat menjawab keraguan teman-teman semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.